Justru sekarang pertanyaannya adalah ketika Pak Ustadz Quraisyah menjelaskan seperti itu, bagaimana mendefinisikan Al-Quran atau memahami Al-Quran dengan banyak perubahan seperti perubahan masa kepemimpinan atau perubahan peradaban atau juga perubahan tradisi. Karena kita tahu dalam sejarah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika mereka mendalami Al-Quran. Iya, karena mereka berpikir. Ya. Selama Anda berpikir, selama Anda dipengaruhi oleh budaya yang positif, pasti hasilnya akan berbeda. Saya akan beri Anda contoh. Al-Quran itu kan teks ya. Al-Quran itu teks. Ya. Setiap teks bisa mengandung makna yang berbeda-beda. Yang mengetahui persis apa yang dimaksud dengan teks itu hanya Allah. Kita tidak bisa memastikan. Contohnya? Saya beri Anda contoh. Kalau saya berkata saya belum makan, apa artinya? Lapar berarti ya? Kalau saya artikan masih kenyang? Bisa juga. Bisa mungkin. juga. Kalau saya artikan jangan habiskan makanan itu? Bisa juga. Beda-beda. Iya. Siapa yang tahu maksud saya ini bagaimana? Hanya saya yang tahu. Ya, Anda bisa memahaminya melihat indikator, bukan hanya dari teks. Karena itu terbuka kemungkinan. Saya ambil contoh yang lain. Ketika dari Al-Quran, ketika Al-Quran memerintahkan agar supaya kalau berwudu basuh kepala. Ya, apa yang dimaksud dengan kepala? Kepala. Kepala seluruhnya. Famsahu ru'usakum, ya seluruh, kalau kepala seluruh berarti kan. Nah, jadi Satu kalau disuruh berwudu harus membasuh seluruh kepala? Kalau menurut teks Al-Quran begitu ya. Belum tentu. Belum tentu. Karena Al-Quran nanti tidak jarang menggunakan kata yang umum padahal maksudnya khusus. Saya beri contoh. Haji, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Akan datang kepadamu orang-orang dengan berjalan kaki atau memakai kendaraan dari arah yang sangat jauh sehingga sehingga unta yang dikendarainya itu kurus. Mereka datang dari seluruh penjuru. Itu yang pergi haji datang dari seluruh penjuru. Ada yang dari kutub utara? Belum tentu. Dari kutub selatan ada. Dari daerah terpencil ada. Tidak. Dia berkata kul dalam arti sebahagian. Nah, kepala begitu. Imam Syafi'i artikan, itu ra'as kepala. Itu artinya walau sedikit sudah kepala. Ya, toh? Orang yang sakit migran itu setengah kepalanya, dia bisa bilang saya sakit kepala. Iya. Nah, ini yang menjadikan berbeda-beda. Kita bisa menampung perbedaan itu selama sesuai dengan kaedah-kaedah kebahasaan. Kalau sahabat hidup sekarang, bisa ada penafsirannya yang lalu dia ubah menjadi penafsiran sekarang. Karena dia terpengaruh dengan perkembangan. Ilmu itu berkembang. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus menghadapi Al-Quran seperti itu. Jangan kaku, jangan paksakan pendapat para sahabat harus saya ikuti sekarang. Kata Imam Abu Hanifah, pendapat Rasul di atas kepala. Kita taruh di atas kepala. Pendapat sahabat kita pilih-pilih. Pendapat tabi'in, hum rijal wa nahnu rijal. Karena berkembang. Bisa berbeda. Jadi jangan sahabat pun berbeda pendapat kan? Iya. Ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak akan Nabi pun kita segala penghormatan pada Nabi. Bukankah Nabi juga menyerahkan kepada kita untuk mengeluarkan pendapat menyangkut urusan-urusan keduniaan? Ya kan?
Nabi waktu mengapa namanya itu pohon kurma, Kurma. dia bilang, tidak usah di ini. Beliau berkata apa? Antum a'lamu bi Antum umuri a'lamu bi dunyakum. umuri dinakum. Jadi kita punya wewenang. Kalau Anda ingin membatasinya pada masa itu dengan berkata semua yang baik sudah diajarkan oleh Nabi, semua yang buruk sudah dicegah oleh Nabi. Apa bilang begitu? Narkoba ada pada masa Nabi? Tidak ada. Pada masa Nabi Al-Quran ditulis. Tidak. Ditulis tapi tidak dibukukan. Tidak dibukukan, ya. Ya toh? Begitu seterusnya. Jadi terbuka kemungkinan untuk pemahaman-pemahaman baru, hanya saja pemahaman itu harus berdasarkan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Ya, Baik. Lalu akan muncul pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memahami konteks Al-Quran jika berkembang gitu ya. Ini berdasarkan sunnah, Ya. hadis, dan juga sebab wahyuan atau asbabun nuzul. Ya memang semuanya harus demikian. Anda tidak perlu untuk mencari pendapat lain dalam soal ibadah kalau Nabi sudah jelaskan. Anda tidak perlu lagi berkata, oh salat subuh ini sebenarnya kita sudah bangun pagi ini kita jadikan 3 rakaat saja. Tidak ada. Kata Imam Asy-Syatibi, Anda tidak perlu bertanya mengapa kalau itu ibadah ritual. Tetapi kalau itu uraian Al-Quran, uraian sunnah, menyangkut hal-hal yang bersifat adat kebiasaan, bersifat budaya, cari apa sebabnya. Sehingga bisa jadi sesuatu yang sudah diketahui sebabnya dan sebab itu tidak ada, maka hukum bisa berbeda. Saya beri Anda contoh. Mengapa patung dilarang? Nabi larang kan patung? Dilarang, iya. Dilarang. Karena menyerupai makhluk yang bernyawa. Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Karena dia disembah. Kalau tidak disembah, boleh enggak? Ilahnya dia disembah. Ya kan? Waktu sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mesir, dia jumpai banyak patung. Itu Abul Hol, Sphinx itu ada di sana. Itu dia tidak hancurkan karena tidak disembah. Ilahnya begitu, disembah. Nah, ini bukan ibadah ritual. Itu kita harus demikian. Ya kan? Jadi terbuka agama ini untuk menampung aneka budaya, aneka pendapat, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Patung, Nabi Sulaiman suruh bikin patung atau tidak? Baca Quran, dia suruh bikin patung gitu. Patung juga. Patung kan? Ya amaluna lahu ma yasha'u min tamathil. Itu karena tidak disembah. Ziarah kubur itu haram atau tidak? Tidak. Dulu pernah Nabi. Tapi haramkan. ada yang mengatakan dulu haram. Nabi haramkan, kemudian dia bolehkan. Waktu beliau haramkan karena kuburan itu pergi untuk dimintai doa, dikultuskan, dianggap di situ bisa memohon. Nabi berkata tidak, itu syirik. Tapi kalau orang pergi ke kuburan mendoakan yang mati, boleh enggak? Nabi berkata boleh. Ala fazuruha. Jadi sebab atau apa yang dinamai illah dari suatu ketetapan itu bisa berubah kalau illahnya berubah. Yeah. Oke. Nah, ini yang menjadikan Islam itu selalu sesuai dengan setiap waktu dan masa. Kalau Anda mau paksa saya mengikuti pendapat leluhur yang baik pada masanya, tapi sudah tidak baik sekarang, itu dikecam oleh Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau masih baik, kita hormati. Itu hemat saya seperti itu. Ketika berdasarnya kepada hadis, sementara hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, ataupun ada salah satu periwayatnya yang tidak menunjukkan kualitas sebagai penafsir Al-Quran, ini bagaimana menghadapi? Kita tolak hadisnya. Kita tolak.
Karena Al-Quran itu dapat diyakini bahwa yang pertama, redaksinya disusun langsung oleh Tuhan. Yang kedua, periwayatannya sampainya kepada kita sekarang ini disampaikan oleh banyak orang yang mustahil mereka bohong. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran teksnya dari Allah dan apa yang dibaca oleh Nabi itu persis sama dengan apa yang kita baca sekarang, persis sama dengan yang dibaca oleh Nabi. Tidak ada yang berkata di luar itu. Kalau ada yang berkata bahwa Al-Quran kurang atau berlebih, dia non-Muslim. Ada kelompok Syiah yang berkata begitu, tapi tidak semuanya berkata begitu. Ya, hadis beda. Yeah. Hadis itu pada umumnya redaksinya disusun oleh sahabat. Hadis itu disampaikan kepada kita pada umumnya maknanya, bukan lafaznya. Lihat itu hadis yang paling populer, innamal a'malu binniyat atau innamal a'malu binniyat atau al-a'malu, maknanya. Dan yang kedua, yang menyampaikan kepada kita itu rentetan manusia-manusia yang harus diselidiki. Ini orang pembohong atau tidak? Ini orang mengerti atau tidak? Ini orang ingatannya kuat atau tidak? Kalau ingatannya tidak kuat, saya tolak. Kalau saya bandingkan riwayatnya dengan riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan begini, ini menyatakan begini, yang lebih banyak yang saya ambil, yang ini saya tolak. Jadi hadis kita bisa tolak. Yeah. Karena itu hadis ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kalau Quran tidak ada, semuanya mutawatir sahih. Iya kan? Yeah. Nah, jadi tolak aja kalau bertentangan dengan ada hadis diriwayatkan disebut oleh Imam As-Suyuti bahwa usia umat Islam 1000 tahun. Anda mau terima masih itu hadis? Tidak. Sudah berapa ya? Dan hadis itu memang ada. Ada. Kalau saya berkata sekarang, coba saya beri Anda contoh atau pendengar saya beri contoh. Nabi bersabda, si A atau yang jauh, Quraisy Shihab adalah seorang pembohong. Anda bisa terima itu? Nabi bersabda. Tidak masuk di akal. Ya kan? Tapi itu namanya hadis. Karena Nabi yang berkata. Karena Anda berkata Nabi bersabda. Iya. Nabi bersabda. Saya beri contoh. Nabi bersabda, pakailah cincin dari akik. Oh, enggak benar itu. Kenapa enggak benar? Boleh jadi dia tidak bohong. Boleh jadi Nabi bersabda, tahayyamu bil akik. Nabi memerintahkan, bangunlah kemah kamu di desa Atik. Penjual batu berkata takhattamu. Dia ya-nya dia ganti tak. Titiknya 2 dia ganti, yang di bawah diganti tak. Terus diartikan supaya laku dia punya cincin. Ayo pakailah cincin dari Atik. Itu hadis. Tetapi hadis maudhu. Karena itu ini banyak kita punya mubalik baca buku-buku asal ada begitu, boleh jadi dikarang oleh ulama-ulama. Ini hadis. Tunggu dulu, Anda harus teliti ini hadis sahih atau tidak. Karena itu buku-buku hadis pun bertingkat-tingkat. Buat kita, Imam Bukhari hadisnya itu sahih karena dia sangat teliti. Dibawanya sedikit Muslim. Tapi kalau sudah hadis diriwayatkan, ada ulama hadis yang pokoknya saya kumpul, apa yang saya dengar saya catat. Harus teliti dong.